Kembali pada taklim kita di dalam pembahasan kitab Fathul Qorib mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Yang mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini membahas tentang al-muharramat, yaitu maksudnya orang-orang yang haram untuk dinikah. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada video-video sebelumnya, yang dimaksud salah satu makna dengan kata-kata nikah itu bisa jadi bermakna akad, bisa juga bermakna watak atau hubungan badan. Dan pembahasan muharramat ini ketika dibahas secara umum maka akan mencakup dua makna nikah itu semuanya. Keharaman dalam masalah akad sekaligus juga keharaman dalam masalah hubungan badannya. Oleh karena itu, para ulama ketika membahas tentang masalah muharramat, terutama yang disebutkan di dalam kitab Al-Baijuri, demikian juga yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna, begitu juga yang ada di dalam Al-Bujairami, muharramat dalam masalah ini itu bisa dipandang dari tiga sudut pandang. Yang pertama adalah muharramat dari segi zat atau bendanya, kemudian muharramat dari segi jenisnya, dan yang ketiga muharramat atau perempuan-perempuan yang haram dari segi perihal lain yang datang kepada itu atau dibahasakan dengan arid, dari sisi eksternal yang datang kepada perihal pernikahan atau hubungan badan itu sendiri. Untuk perihal yang pertama, yaitu orang-orang perempuan yang secara zat atau secara badan, secara fisik mereka diharamkan untuk dinikahi, yang itu nanti akan dibahas pada keterangan kitab Fathul Qorib, yaitu nanti ada kalanya mahram secara mu'abbad, artinya itu mahram untuk selama-lamanya, ada kalanya juga mahram ghairu mu'abbad, mahram tapi tidak selama-lamanya. Dan kemudian pembahasan berikutnya adalah mahram dari segi jenis, dari segi jenis pelaku akad nikah. Dalam hal ini para ulama-ulama kita di kalangan mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya adalah bagaimana hukum menikahi jin perempuan. Mengingat karena jenisnya manusia dengan jenisnya jin ini dianggap berbeda. Menurut pandangan Al-Imam Ibnu Abdissalam, demikian juga yang difatwakan oleh Al-Imam Abu Yunus, atau biasa disebutkan, mohon maaf maksudnya adalah Syekh Abu Yusuf, ya. Beliau menyatakan bahwa orang laki-laki, manusia laki-laki itu tidak boleh menikah dengan jin perempuan. Namun pendapat ini berbeda dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qawmuli, yang kemudian dianggap mu'tamad oleh Al-Imam Romli, bahwasannya laki-laki, manusia laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan jin perempuan. Sehingga boleh-boleh saja menurut pandangan Imam Romli, supaya laki-laki itu menikah dengan perempuan-perempuan dari kalangan bangsa jin. Namun pendapat yang dianggap mu'tamad oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa laki-laki dari kalangan manusia tidak boleh dan tidak sah nikahnya dengan perempuan-perempuan dari bangsa jin. Adapun bagian yang ketiga, sudut pandang yang ketiga, yaitu keharaman untuk melakukan senggama, keharaman untuk melakukan hubungan badan karena sebab eksternal, yaitu ketika seorang laki-laki ini dilarang untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya ketika dia dalam kondisi haid, ketika dia dalam kondisi nifas, dan seterusnya, maka ini adalah keharaman dari sudut pandang hal-hal yang eksternal di luar dari akad nikah itu sendiri. Untuk fokus pada pembahasan kali ini, kitab Fathul Qorib hanya memfokuskan kepada keharaman-keharaman menikah dari sisi atau sudut pandang bendanya atau fisiknya, yang itu kemudian dibahasakan dengan mahram. Oleh karena itu, bahasa yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat bahwa orang-orang perempuan-perempuan ini yang haram dinikah dibahasakan dengan kata-kata muhrim, itu sebenarnya adalah salah kaprah. Yang betul pembahasannya adalah mahram, bukan muhrim. Karena muhrim artinya adalah orang-orang yang sedang melakukan ihram, baik itu dalam kondisi haji ataupun kondisi umroh. Mudah-mudahan sekelumit pembukaan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.